Shalom saudara sekalian, kita melanjutkan kembali seri renungan mengenai berhala-berhala. Kali ini kita akan sama-sama memikirkan tentang berhala pengakuan. Nah saudara, setiap kita memiliki kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan atau penghargaan dari orang lain. Dan itu saudara adalah sesuatu yang wajar. Nah mendapatkan pengakuan adalah sesuatu yang berhubungan dengan hakikat kita sebagai manusia. Misalnya saudara, ketika kita menyelesaikan suatu pekerjaan dengan baik atau menghasilkan suatu karya yang baik, maka adalah sesuatu yang wajar jika kita diakui atau dipuji karena hal-hal itu. Nah, bayangkan seseorang yang tidak pernah mendapatkan pengakuan di dalam kehidupannya. Dia akan menjadi seseorang yang mungkin tidak punya percaya diri, menjadi minder, kecewa, putus asa, dan akan terus-menerus menjadi seseorang yang haus akan pengakuan di dalam kehidupannya. Nah, di dalam hierarki kebutuhan Abraham Maslow, saudara, kalau saudara pernah mendengarnya ya, mendapatkan pengakuan itu adalah salah satu di antara kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan ini adalah sesuatu yang wajar dan adalah kebutuhan yang perlu dipenuhi. Sama seperti berhala-berhala lainnya saudara, pengakuan yang awalnya adalah suatu kebutuhan yang wajar akan menjadi berhala ketika kebutuhan akan pengakuan itu dijadikan sebagai ilah atau Tuhan di dalam hidup. Perihal soal berhala ini, John Calvin pernah mengatakan saudara, kejahatan di dalam keinginan bukanlah terletak pada apa yang kita inginkan, tetapi ketika kita menjadi sangat menginginkannya melebihi daripada apapun. Nah, dalam konteks berhala pengakuan, apapun dilakukan demi untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Kita akan melihat, saudara, contoh dari hal ini di dalam kehidupan orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat. Matius 23, saya akan membaca hanya ayat 5-7 saja. Saya mendorong saudara-saudara untuk membaca secara keseluruhan bagian daripada perikop ini. Semua perbuatan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan untuk dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka diberi hormat di pasar dan suka dipanggil orang rabi. Saudara, Injil mencatat bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini adalah orang-orang yang melakukan banyak hal yang baik, tetapi dengan tujuan untuk dilihat orang. Selain bagian ini, saudara, di bagian lain, Matius mencatat bahwa mereka melakukan kewajiban agamanya. Misalnya, memberi sedekah di hadapan orang supaya dilihat. Ketika berdoa, mereka berdoa seperti orang munafik, di mana mereka berdoa dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya yang adalah merupakan tempat yang ramai supaya dilihat orang. Nah, ketika mereka berpuasa, mereka sengaja bermuka muram, mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Nah, untuk semua hal yang mereka lakukan itu, saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka sesungguhnya sudah mendapatkan upahnya. Saudara, teguran yang diberikan oleh Tuhan Yesus di dalam melakukan kewajiban agama dengan tujuan supaya dilihat oleh orang ini, saudara, menunjukkan kepada kita bahwa ini adalah pergumulan sepanjang masa yang akan terus dialami oleh siapapun, tidak terkecuali para pemimpin agama. Apalagi di zaman media sosial ini, di mana hampir semua orang mempublish apapun yang dia lakukan di status, di WA, di Instagram, Facebook, atau di mana saja yang orang banyak bisa lihat. Nah, melakukan hal-hal yang rohani dan mempublishnya kepada semua orang memiliki potensi yang sangat besar untuk membuat kita menjadi seperti para Farisi dan ahli-ahli Taurat ini, yaitu melakukannya untuk dilihat orang. Saya tidak mengatakan, saudara, bahwa semua publikasi atau apapun yang kita share di media sosial itu atau kita beritahukan kepada semua orang adalah bertujuan untuk mendapatkan pengakuan atau pujian. Namun, coba setiap kita bertanya kepada diri sendiri, apa motivasi terdalam kita ketika melakukan hal itu? Alasan-alasan kita, saudara, bisa saja adalah alasan-alasan yang rohani dan tentu saja bisa dirohanikan. Namun, benarkah demikian?
Apakah sebenarnya alasan terdalam yang tersembunyi itu? Apakah untuk mendapatkan pengakuan? Atau untuk mengabarkan Injil misalnya? Dalam Injil, saudara, motivasi adalah sesuatu yang sangat penting. Motivasi kita dalam melakukan sesuatu lebih penting daripada perbuatan itu sendiri. Farisi dan ahli-ahli Taurat melakukan sesuatu yang baik. Mereka bersedekah, mereka berdoa, berpuasa, sangat taat dalam melakukan kewajiban-kewajiban agama. Namun saudara, Tuhan Yesus mengecam mereka karena melakukan semuanya itu dengan motivasi supaya dilihat orang. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Nah saudara, berhala pengakuan pada dasarnya suatu pemujaan terhadap diri. Aku yang menjadi pusat. Aku ingin orang melihat apa yang aku lakukan. Dan karena itu aku sangat membutuhkan pengakuan, pujian, validasi dari orang lain. Ada dua hal saudara di dalam berhala pengakuan ini. Pertama adalah pandangan yang melihat diri terlalu tinggi. Kita melihat diri hebat, mengagumkan. Sehingga kita merasa orang lain perlu untuk melihat dan mengapresiasi hal tersebut. Sehingga ketika orang lain tidak melihat, tidak mengakui atau tidak mengenali hal tersebut, kita merasa diri menjadi hancur atau bahkan menjadi marah. Dan inilah tanda daripada adanya berhala dalam hati kita, saudara. Ketika kita menjadi takut ketika tidak mendapatkannya. Kita menjadi bergantung padanya. Dan ketika kita, saudara, menjadi hancur ketika hal itu tidak kita dapatkan. Kedua, saudara, pandangan yang melihat diri begitu rendah. Nah, sehingga terus-menerus membutuhkan validasi dari orang lain untuk memberikan nilai terhadap diri. Kita perlu orang lain mengakui bahwa kita adalah orang yang misalnya bisa diandalkan. Kita adalah orang yang hebat, orang yang rohani, orang yang pintar, bertalenta, dan lain-lain, saudara. Saudara, dan biasanya kita akan berusaha mati-matian untuk mendapatkan pengakuan dan validasi itu. Identitas diri ditentukan oleh apa yang dikatakan dan diakui oleh orang lain. Jika tidak, kita mendapatkan hal-hal itu, maka kita tidak akan menemukan kepuasan. Kita kehilangan harapan, bahkan membuat diri kita menjadi hancur. Nah saudara, bagaimana kita menghadapi berhala pengakuan ini? Injil Markus 1 ayat 11, saudara, mencatat perkataan yang diucapkan oleh pribadi Bapa kepada anak pada saat peristiwa sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanannya, saudara. Perkataan Bapa kepada anak di dalam ayat itu sesungguhnya memuaskan 3 daripada kebutuhan manusia yang paling dasar, yaitu identitas diri, rasa aman atau security, dan perasaan berharga atau significance. Ketika Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi. Identitas Yesus diteguhkan pada peristiwa itu, saudara. Nah, hal ini bukan berarti bahwa sebelumnya atau bahkan di dalam kekekalan Tuhan Yesus tidak mengenal apa yang menjadi identitasnya. Namun peristiwa ini dicatat, saudara, untuk meneguhkan kembali dan juga mengumumkan kepada orang-orang yang berada di sekeliling Tuhan Yesus. Ketaatannya kepada Bapa dibangun di atas identitas dirinya sebagai anak yang dikasihi. Semua perbuatan, saudara, semua tindakan, perkataan, sikap hati, dan keseluruhan hidup daripada Tuhan Yesus berasal dari pengertian akan identitasnya ini. Bahkan ketika dia naik di atas salib, saudara, Tuhan Yesus melakukannya bukan untuk mendapatkan kasih dari Bapa. Dia melakukannya karena justru menyadari bahwa Bapa sangat mengasihinya. Nah setelah peristiwa ini, Injil kemudian mencatat bahwa Tuhan Yesus kemudian dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Iblis menggodanya untuk memberikan pembuktian diri atas identitasnya sebagai anak Allah. Buktikan kemampuanmu, yaitu ubahlah batu ini menjadi roti. Kalau mampu, maka engkau terbukti adalah anak Allah. Saudara, bukankah ini adalah pola pikir yang selalu kita temui di dalam dunia ini? Kalau tidak ada pencapaian atau achievement, maka tidak ada identitas. Kalau sukses dan berhasil, barulah kita merasa dikasihi dan diterima, diakui, dan kita memiliki identitas. Saudara, namun Injil memberitahukan kepada kita bahwa konsep yang benar adalah sebaliknya. Perbuatan kita justru mencerminkan identitas kita, bukan melakukan sesuatu untuk mendapatkan identitas dan pengakuan. Segala sesuatu yang kita lakukan harusnya mengalir daripada identitas kita.
Kita adalah anak-anak Allah melalui adopsi di dalam Kristus. Sama seperti Kristus dikasihi oleh Bapa, demikian juga kita. Saudara, mengapa banyak orang terus-menerus mencari-cari pengakuan daripada dunia ini? Mencari-cari pengakuan daripada orang lain. Seakan-akan perkataan dan pengakuan dari Bapa itu bagi kita tidak cukup. Mengapa, saudara? Sebab mungkin karena tidak memiliki kesadaran akan kasih yang telah diberikan oleh Allah yang menerima kita apa adanya. Atau mungkin belum pernah mengalami bagaimana kasih daripada Bapa itu sesungguhnya begitu besar di dalam kehidupan kita. Nah, lalu bagaimana supaya bisa bertobat dan menghadapi pergumulan di dalam berhala pengakuan ini, saudara? Thomas Chalmers, saudara, seorang pendeta Skotlandia mengatakan, cara terbaik untuk mengalahkan dunia ini bukanlah dengan melakukan moral yang baik dengan disiplin-disiplin. Orang Kristen mengalahkan dunia dengan melihat keindahan dan keunggulan Kristus. Mereka mengalahkan dunia ini dengan melihat sesuatu yang lebih menarik, lebih indah dibandingkan dengan apa yang ditawarkan oleh dunia ini, yaitu Kristus. Kalau kita, saudara, sudah mengalami diri dikasihi dan diterima oleh Bapa, kalau kita sudah menemukan kepuasan sejati kita di dalam Dia, kalau kita melihat keindahan dan kemuliaan Kristus melebihi daripada apapun, sesungguhnya kita tidak perlu lagi mencari-cari, apalagi sampai mengais-ngais kasih dan pengakuan daripada dunia ini. Karena Allah sudah mengasihi, menerima kita apa adanya. Dan dengan Dia pun itu sudah cukup bagi kita. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin.